Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai materi peluang kejadian. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang itu adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep dasar dari peluang itu meliputi ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari semua percobaan. Contohnya, berapa sih ruang sampel dari sebuah mata dadu? Ruang sampel dari sebuah mata dadu itu adalah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk ruang sampel itu biasanya dinyatakan dengan huruf S, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah titik sampel. Titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Contoh, saat kita melemparkan sebuah dadu, maka titik sampel yang mungkin dari pelemparan sebuah dadu adalah munculnya angka 4. Kayak gitu. Nah, untuk memahami materi ruang sampel, kalian bisa cek di video sebelumnya mengenai ruang sampel. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan materi peluangnya. Untuk menentukan peluang kejadian A, maka kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan juga banyaknya keluaran pada ruang sampel atau S. Nah, secara sistematis, kejadian A dapat dituliskan sebagai berikut. PA itu sama dengan NA per NS, di mana PA-nya itu adalah peluang kejadian A. NA adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Dengan catatan bahwa PA itu hanya berada di kisaran antara 0 sampai 1. 0 itu adalah peluang gagal. Peluang gagal. Sementara 1 itu adalah peluang berhasil. Contoh peluang yang nilainya adalah 0. Contohnya apa? Manusia bisa terbang. Nah, ini peluangnya pasti 0. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa terbang. Sementara kalau peluang yang nilainya 1, misalkan manusia bisa meninggal. Nah, ini peluangnya pasti 1. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti akan meninggal, cuman waktunya saja yang berbeda-beda. Maka dari itu, nilai peluang itu hanya di antara 0 sampai 1. 0 itu artinya peluang yang tidak mungkin atau peluang gagal, sementara kalau mendekati 1 berarti peluang itu akan mendekati keberhasilan atau sesuatu yang udah pasti mungkin terjadi, kayak gitu. Oke, kita masuk ke contoh. Katanya, sebuah kartu bridge dimainkan. Tentukan peluang munculnya kartu as dalam permainan kartu bridge. Oke, berarti di sini dia pengen munculnya kartu as. Maka bisa kita tulis bahwa NA adalah banyaknya kartu as. Nah, sebelumnya kan udah dibahas tuh di materi ruang sampel bahwa banyaknya kartu as dalam kartu bridge itu adalah 4. Terus NS itu adalah total kartu bridge. Total kartu bridge itu adalah 52. Maka untuk PA yaitu rumusnya NA per NS, di mana NA-nya adalah 4 dan NS-nya adalah 52. Nah, lalu kita sederhanakan 4 per 52 ini. Bisa kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 jadi 1, 52 bagi 4 jadi 13. Maka peluang munculnya kartu as dalam permainan kartu bridge adalah 1 per 13. Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah peluang kejadian komplement. Komplement itu artinya adalah lawannya. Jadi, komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Kejadian komplement ini dinyatakan dalam bentuk
A pangkat C. Nah, contohnya apa? Misalkan nih, A ini adalah peluang munculnya bilangan ganjil. Maka komplemennya itu adalah bukan bilangan ganjil. Nah, contoh bukan bilangan ganjil itu apa? Yaitu bilangan genap gitu. Jadi, A komplement itu adalah kebalikannya bilangan si A. Jadi kalau misalkan si A-nya adalah perempuan, maka A komplementnya adalah bukan perempuan. Berarti kalau bukan perempuan udah pasti laki-laki. Kayak gitu ya. Jadi komplement itu adalah kebalikannya si A-nya. Nah, mengingat semua jumlah kejadian itu satu, tadi kan PA itu paling besar satu, maka bisa kita tulis bahwa PA ditambah PA komplement adalah satu. Sehingga peluang dari A komplement itu adalah 1 dikurang PA. A. Contoh, jika peluang Andi gagal dalam ujian adalah 0,4, tentukan peluang bahwa Andi akan berhasil dalam ujian. Nah, di sini diketahui Andi gagal. Berarti kita anggap bahwa PA itu adalah peluang gagal. Peluang gagalnya adalah 0,4. Tapi di sini Andi pengennya berhasil. Berarti kalau berhasil tuh kebalikannya gagal. Maka kita anggap bahwa A komplement itu adalah peluang berhasil. Kayak gitu. Berapa peluang berhasilnya? Berarti pakai rumus yang ini. PA komplement sama dengan 1 min PA. Sama dengan 1 dikurang peluang A-nya adalah 0,4. Jadi 1 kurang 0,4 adalah 0,6. Maka bisa kita simpulkan bahwa peluang Andi berhasil dalam ujian adalah 0,6. Kayak gitu. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian. Misalnya nih, pada percobaan dilakukan N kali, maka frekuensi harapannya ditulis sebagai berikut. FH itu adalah simbol frekuensi harapan sama dengan N dikali PA, di mana N-nya adalah banyak kejadian atau banyak percobaan, dan PA-nya adalah peluang kejadian A. Kita masuk ke contoh nih, misalkan pada pelemparan 3 buah uang sekaligus, tentukan peluang muncul ketiganya sisi gambar, yang B 1 gambar dan 2 angka. Kita jawab yang A dulu. Katanya pengen 3 gambar. Nah, berarti NA-nya adalah peluang ketiganya gambar. Oke. Ingat bahwa kalau kita punya 3 buah koin, berarti ruang sampelnya ini kan, dia pengen 3-3-nya gambar. Berarti kalau 3-3-nya gambar, cuman ini doang ya. Nah, yaitu GGG sebanyak 1 kali ya, atau 1 aja. Dan NS-nya adalah 3 buah koin. Berarti kalau 3 buah koin, NS-nya adalah 8. Maka peluang A atau peluang munculnya 3 gambar adalah NA per NS. Maka NA-nya 1, NS-nya 8. Jadi peluangnya adalah 1 per 8. Kayak gitu. Yang selanjutnya pengen yang B. 1 gambar, 2 angka. Nah, berarti NA-nya siapa aja nih? Oke, kita cek lagi. Angkanya 2, gambarnya 1. Berarti angka 2 gambar 1 teh ini kan 1, 2, 3. Udah ya, cuma 3. Berarti NA-nya tuh ada 3. Benar nggak? Yaitu angka-angka gambar angka, dan gambar angka. Sementara NS
NS-nya 3 buah uang, berarti NS-nya adalah 8. Atau peluang munculnya satu gambar dan 2 angka adalah NA per NS. NA-nya 3 per NS-nya 8. Maka peluangnya adalah 3 per 8. Kayak gitu. Oke, contoh yang selanjutnya katanya, dalam sebuah kantong ada 6 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Jika diambil 4 kelereng sekaligus secara acak, tentukan peluang terambil. Yang A minta kelereng merah, yang B minta 2 merah dan 2 putih. Oke, sekarang kita jawab yang A dulu ya. Berarti dia pengen kelereng merah, artinya dia pengen 4 merah. Maka NA-nya adalah peluang kejadian munculnya kelereng merah. Nah, kita kan pengen ngambil 4 merah. Dari berapa merah yang kita punya? Yaitu dari 6 merah. Berarti kita mau ngambil 4 merah dari 6 merah. Berarti ini pakainya apa? Pakainya kombinasi, yaitu 6C4. Nah, maka NA-nya itu adalah 6C4. Nah, carinya gimana? Pakai rumus kayak waktu itu, yaitu 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurang 4, 2 faktorial dikali 4 faktorial. Terus dipecah sampai angka terbesar yang di bawah, yaitu angka 4. Berarti jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorialnya dipecah jadi 2 kali 1 dikali 4 faktorial. 4 faktorialnya dicoret. Berarti sisa 2 kali 1 dicoret sama 6. Jadinya 3. Berarti jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Sekarang kita cari NS. NS itu berarti total kejadian. Total kejadiannya kita tuh pengen ngambil 4 kelereng dari berapa kelereng? Dari 6 ditambah 5, berarti dari 11 kelereng. Berarti ini pakai kombinasi lagi, yaitu 11C4. Berarti NS sama dengan 11C4. Rumusnya 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 adalah 7 faktorial dikali 4 faktorial. Lalu dipecah sampai angka yang terbesar, yaitu angka 7. Berarti jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial, 4-nya dipecah. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorialnya dicoret. Ya, sekarang 4 kali 2 dicoret sama 8. 3 dicoret sama 9. Jadi sisanya 3. Maka sisanya jadi 11 kali 10 kali 3. Hasilnya adalah 330. Maka peluang A itu adalah NA per NS, di mana NA-nya adalah 15 per NS-nya 330. Lalu disederhanainnya kita bagi dengan 15. 15 bagi 15 jadi 1. 330 bagi 15 jadi 22. Maka bisa kita simpulin bahwa peluang terambilnya 4 kelereng merah adalah 1 per 22. Yang sekarang adalah yang B. Katanya kalau yang B pengennya 2 merah dan 2 putih. Maka kita bisa sebut bahwa A adalah kejadian 2 merah dan 2 putih. Nah, sekarang kita cari dulu NA-nya. 2 merah dan 2 putih. Berarti kita mau ngambil 2 merah
Dari berapa? Dari 6 ya. Dikali 2 putih. Putihnya dari 5, berarti dari 2 putih dari 6. Nah, berarti ini pakainya apa? Pakai kombinasi lagi. Mau ngambil 2 merah dari 6, berarti 6C2. Dikali 2 putih dari 6. Putihnya 5 ya, sorry. 2 putih dari 5, berarti jadi 5C2. Maka 6C2 rumusnya adalah 6 faktorial dibagi 6 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 5C2, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka jadi 6 faktorial, 6 kurang 2, 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ini jadi 5 faktorial, 5 kurang 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dipecah sampai angka terbesar berarti sampai angka 4 ya. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2 kali 1. Dikali ini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Maka ini kita coret 3 faktorialnya, ini kita coret 4 faktorialnya. 2 kali 1 dicoret sama 6, jadi sisa 3. Maka ini jadi 3 kali 5. Yang ini 2 kali 1 dicoret sama 4, jadi sisanya 2. Jadi sisanya dikali 5 kali 2. Maka ini jadi 3 kali 5, 15. 5 kali 2, 10. 15 kali 10, jadi 150. Nah, sekarang NS-nya itu adalah total seluruh kejadian. Berarti S-nya itu artinya dia pengen ngambil 4 kelereng dari berapa kelereng? 6 tambah 5 dari 11 kelereng. Yang artinya 11C6. Berarti NS-nya adalah 11C6. Pakai cara yang tadi hasilnya adalah 330. Maka peluang kejadian 2 merah 2 putih adalah Na per NS. Sama dengan Na-nya 150, NS-nya 330. Kita sederhanain, ini ada 0, ini ada 0. Boleh kan dicoret? Coret, jadi tinggal sisa 15 per 33. Maka bisa kita simpulin peluang kejadian 2 merah dan 2 putih adalah 15 per 33. Kayak gitu caranya. Contoh yang terakhir katanya, dalam sebuah kotak terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika diambil satu kartu secara acak sampai 150 kali, maka berapakah frekuensi harapan munculnya kartu bernomor bilangan prima? Oke, berarti ini adalah frekuensi harapan. Pertama, kita tulis dulu NA. NA itu adalah bilangan prima ya, munculnya bilangan prima. Sementara NS itu adalah total keseluruhan kejadian, yaitu totalnya adalah 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Maka NS-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau NS-nya adalah 10. Sementara NA adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja? Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Berarti NA-nya ada 4. Nah, terus di sini frekuensi harapan. Maka kalau frekuensi harapan harus ada N. N itu adalah banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan adalah 150 kali, berarti ada 150 percobaan. Tinggal kita masukin PA-nya. PA itu rumusnya apa? NA per NS. NA-nya 4, NS-nya adalah 10. Maka peluang munculnya
kartu bernomor bilangan prima adalah 4/10. Tapi yang ditanyakan frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya N dikali PA. N-nya banyak kejadian, banyak percobaan. Berarti banyak percobaannya adalah 150 dikali PA. PA-nya 4/10. Nah, ini 0, coret kan? Berarti tinggal 15 kali 4. Jadi 15 kali 4 adalah 60.